Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama CFD Simulation untuk Orifice Meter. Orifice Meter ini adalah suatu alat untuk mengukur laju alir fluida yang melewati sebuah pipa. Di mana bentuknya Orifice Meter itu adalah plat tipis yang ada lubangnya. Plat tipis ini ditempatkan atau disisipkan di dalam pipa. Jadi ini pipa, kemudian orifice ini atau plat tipis ini disisipkan di dalamnya, sehingga aliran fluida yang melewati pipa ini akan melewati celah sempit, melewati celah sempit, kemudian dia mengalir ke dalam pipa lagi dengan ukuran yang sama sebelum dia melewati orifice ini. Jadi secara garis besar itu gambarnya seperti ini. Jadi ini kalau tampak dari depan ini plat tipis ya, yang berlubang. Nah, kalau dari tampak samping seperti ini. Ini adalah seperti bulatan gitu ya, bulatan tipis di mana ada lubang kecil di tengahnya. Nah, untuk orifice ini Anda bisa mempelajarinya secara lebih detail itu di berbagai macam buku ya. Salah satunya buku Yunus Stengel and Jimbala, yaitu pada chapter 8 Obstruction Flow Meters, Orifice, Venturi, and Nozzle Meters. Di situ nanti akan ada penurunan rumusnya, di mana hasil akhirnya itu adalah bahwa pressure drop yang melewati orifice itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, CO ini adalah koefisien orifice yang harganya berkisar 0,61, atau juga bisa CO ini dirumuskan seperti berikut ya. Jadi nanti kita masukkan beta itu adalah perbandingan diameter orifice ya, yang ini diameter orifice-nya atau di sini B ya, dengan diameter pipanya, itu beta. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan juga Reynolds number. Reynolds number untuk pipa adalah rho kali diameter pipa, kemudian kali kecepatan rata-rata fluida yang mengalir di dalam pipa dibagi dengan viskositas. Nah, nanti kita masukkan di sini, kita ketemu CO. Kemudian CO ini kita masukkan ke sini. Kalau delta P-nya diperoleh dari hasil pengukuran ya, jadi delta P ini nanti diperoleh dari hasil pengukuran, kemudian kita bisa memperoleh debit atau flow rate dari fluida tersebut menggunakan rumus ini ya. Rumus ini diperoleh atau diturunkan dari Bernoulli equation. Konfigurasi orifice itu salah satunya seperti ini. Ini mengikuti US Industry Series ya, 500 untuk universal orifice plate ya. Nah, bentuk dari orifice ini bermacam-macam ya. Ini salah satunya yang umum dipakai atau universal, tipe universal ya, dimana terdiri atas pipa, kemudian diselipkan sebuah plat tipis yang berlubang dengan konfigurasi seperti berikut. Jadi ini yang di upstreamnya itu lubangnya seperti ini ya, lubangnya. Kemudian dengan panjang L ya, dengan panjang L, kemudian setelah itu lubangnya membesar. Nah, sudutnya ini adalah 45 ya, sehingga nanti kita bisa menghitung berapakah harga C ya. Perbandingan B per A atau perbandingan diameter
diameter orifice dengan diameter dalam pipa atau beta tadi itu berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75. Nah, kemudian untuk pengukurannya itu diambil pada jarak di sepanjang diameter pipa A. Jadi ini adalah tekanan static pressure untuk upstream ya. Di sini ini rumus ini delta P ini ya, itu P upstream dikurangi dengan P downstream. Nah, di sini P1 ini lebih besar dibandingkan dengan P2 karena pada saat fluida itu melewati celah sempit ini kecepatannya akan meningkat. Nah, tetapi tekanan hidrostatiknya turun. Nah, sehingga kita bisa mengukur P1 dan P2 ini pada posisi P1 adalah sepanjang diameter pipa ya. Kemudian untuk yang P2 adalah setengah diameter pipa ini, ya. Nah, pada simulasi ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan dengan konfigurasi seperti berikut ya. Jadi diameter dalam pipanya adalah 1 inch ya. Normal pipe diameternya adalah 1 inch atau kalau di dalam ini ukuran standar pipa itu kira-kira sebesar 33,3 mm. B nya adalah 0,3 kali diameter dalam pipa. Kemudian L ini adalah 0,508 dan T adalah 3,175 mm. Ini mengikuti US Industry Series 500 Universal Orifice Plate yang kita bisa lihat di website ini ya. Nah, mari kita coba untuk membuat geometrinya, kemudian kita lakukan meshing dan setelah itu kita bisa melakukan simulasi. Nah, dalam simulasi nanti kondisi operasinya adalah kita menggunakan air yang mengalir di dalam pipa dengan densitas 1000 kg per meter kubik dan viskositas 0,01 kg per meter sekon, di mana V inletnya adalah 0,2, 0,4, 0,6 sampai dengan 1. Ini NRI nya sudah bisa kita hitung ya, rho dV per mu. Nah, untuk persiapan pembuatan model pipa dan orifice-nya itu bisa saya gambarkan sebagai berikut ya. Jadi panjang pipa sebelum masuk ke orifice ini saya buat lebih dari 10 kali diameter pipa ya. Dan kalau diameternya 33, supaya alirannya fully develop itu kan diperkirakan 10 kalinya ya. Jadi 33 kalau 10 kali 330, ini saya buat 500. Demikian juga setelah fluida itu melewati orifice, dia menjadi fully develop kembali ya 10 kali diameter pipanya. Jadi kira-kira nanti panjang totalnya adalah 500 ditambah ini itu tadi adalah T ya, 3,175 ditambah 500. Jadi totalnya kira-kira 500 tambah 3,175 tambah 500 kurang lebih 1004 mm dari masuk sampai dengan keluar. Kemudian untuk konfigurasinya adalah nanti kalau saat kita mempersiapkannya di ANSYS itu tidak memasukkan diameter, tapi yang dimasukkan itu adalah jari-jari ya, jari-jari, sehingga ini tadi kalau diameter pipanya 33,3 mm berarti jari-jarinya sekitar 16,6. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Sudah saya gambarkan mengikuti ini tadi, mengikuti orifice geometri yang akan kita simulasikan.
Ini kalau secara lebih jelas seperti berikut ya, ini supaya gambar yang lebih jelas. Jadi ini adalah bagian masuk, kemudian melewati orifice, konfigurasinya ya. Ini L dari sini sampai sini 0,508 mm, kemudian kita buat kun ya. Ini nanti bentuk 3 dimensinya kun ya. Jadi diameternya kecil yang bagian masuk, kemudian diameternya membesar pada bagian keluar. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini adalah pipa untuk downstream. Jadi ini upstream, orifice, kemudian downstream. Baik, kita akan melakukan pembuatan model ya. Dalam belajar bersama ini kita akan menggunakan desain modeler. Kalau sebelumnya kita menggunakan SpaceClaim, kita pada awalnya untuk membuat model geometrinya kita menggunakan desain modeler, karena saya rasa itu lebih mudah dibandingkan menggunakan SpaceClaim. Setelah modelnya jadi, baru nanti kita lakukan meshing itu menggunakan SpaceClaim. Jadi hasil pembuatan model di desain modeler itu nanti akan dibaca ya di SpaceClaim, kemudian dilakukan meshing. Baiklah, kita akan membuka workbench. Kita buka workbench-nya. Workbench-nya sudah terbuka. Kita pilih geometri. Kita tulis di sini orifice model ya. Kemudian kita arahkan kursornya ke sini, kita klik kanan, kita pilih desain modeler geometri, kita klik kiri. Ini adalah tampilan desain modeler. Kalau desain modeler ini khusus untuk membuat model ya. Dia tidak bisa membuat mesh. Nanti meshingnya menggunakan software lain ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah men-setting unit ya. Kita pilih unitnya milimeter, karena tadi kita sudah menyusunnya menggunakan atau konfigurasi awalnya adalah milimeter, maka kita pilih saja ini untuk unitnya, kita pilih milimeter, kita klik kiri. Nah, setelah itu kita buat ya, kita buat dengan cara sebagai berikut. Create primitif, kita pilih silinder. Coba ini saya kecilkan dulu ya, supaya kita bisa lihat ini ukurannya. Kita kecilkan. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini juga kita kecilkan supaya gampang. Nah, ini ya, ini supaya gampang. Jadi silinder pertama adalah silinder untuk pipa bagian upstream ya. Ini awalnya adalah add material, berarti kita membuat, ini artinya kita membuat model baru ya. Jadi modelnya kita tambahkan, yang semula tidak ada kita tambahkan, nanti jadi ada modelnya. Yang ini adalah origin ya, titik 000 adalah origin, ini adalah komponennya. Nah, kalau pipa kita adalah panjangnya 500 mm untuk bagian upstreamnya. Nah, kita klik 500 mm. Jadi 0 mm sampai 500 mm. Kemudian jari-jarinya adalah ini 16,6624. Enter. Nah, setelah itu kita klik generate. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau
scrollnya kita mundur itu berarti memperkecil, kalau scrollnya maju memperbesar. Jadi ini adalah pipa upstream ya, ini pipa masuknya nanti di bagian sini, ini 000, ini 00500 mm ya. Nah, kemudian kita lanjutkan membuat ini bagian pipa kecil ini ya, bagian pipa kecil orifice-nya yang diameternya adalah 49872 dan panjangnya adalah 0,508 mm. Jadi kita create lagi, kemudian kita pilih primitif, kita pilih silinder. Nah, ini silinder kedua, ini juga nambah ya, silindernya ditambahkan. Awalnya tadi adalah pada posisi 500 ya. Pada posisi 500. Kemudian nah ini ya, ini pada posisi 500. Jadi awalnya pada posisi 500. Ini ya, pada posisi 500. Untuk menggeser sama ya, kontrol kemudian ditekan scrollnya ditekan ini untuk menggeser. Nanti kalau tanpa kontrol itu memutar-mutar ya. Nah, ini kemudian kita set panjangnya adalah 0,508. Nah, itu jadi kecil ya, jadi tipis nih ya, ini jadi tipis. Nah, kemudian diameternya berapa? Diameternya adalah 4,99872 meter. Nah, ini sama add material, kemudian kita generate. Nah, ini ada kecil ya, ini adalah orifice yang bagian pipa yang pendek ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang bagian ini adalah bentuknya cone ya, bentuknya cone. Ini pipa yang kecil ini, kemudian ini yang cone, kemudian ini pipa lagi. Nah, untuk yang cone kita bisa create primitif, kemudian cone ya. Nah, posisi awalnya adalah origin awalnya adalah pada ini, di sini posisi awalnya di sini ya, atau pada posisi 500,508. Nah, 500,508 itu dari mana? 500 plus 0,508. Kemudian panjangnya, nah ini panjangnya adalah 2,667. 2,667 itu diperoleh dari ini ya. Nah, ini T dikurangi dengan L itu 2,667. Jadi ini di panjangnya adalah 2,667 ya. Kemudian base radiusnya yang kecil itu sama dengan radiusnya pipa yang kecil ini, yaitu 4,99872. Kemudian top radiusnya adalah ini ya, 7,66572. Nah, untuk panjang atau diameter cone yang besar itu diperoleh dari sini. Ini ya, C ini. C itu adalah B ditambah dengan, nah ini tadi 26,67 kali 2 ya. Karena sudutnya di sini berapa? 45 derajat. Nah, setelah kita setting ini, kita tetap sama, add material, kemudian kita generate. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini ya, ini sudah jadi. Ini sudah jadi untuk bagian orifice-nya. Nah, sekarang tinggal bagian pipa downstream-nya. Nah, ini pipa downstream-nya,
create primitive silinder. Nah, dimulai pada posisi berapa? Nah, dimulai pada posisi ini ya, dimana pada posisi ini adalah 500 ditambah 0,508 ditambah 2,667 ya, hasilnya ini 503.175. Ini 503,175. Kemudian ini panjang pipanya adalah 500 ya, diameternya adalah 16,664. Nah, ini ya, ini sudah kelihatan. Ini nih belum kita generate ya, tapi ini sudah ditunjukkan nanti jadinya seperti ini ya. Ini kemudian kita generate. Nah, ini ya. Nah, sudah jadi panjang ini. Ini bagian upstream, kemudian ini ada celah untuk orifice-nya, dan kemudian ini bagian downstream. Ya. Nah, ini celahnya di sini. Nah, itu kelihatan. Ini adalah bagian orifice. Sampai di sini pembuatan model untuk pipa orifice ini sudah selesai. Namun dalam pembuatan meshing nantinya, agar kita bisa membuat meshing dalam bentuk full hexahedral, maka geometri ini harus kita modifikasi ya, modifikasinya dalam bentuk melakukan slicing ya, atau mengiris-iris model ini, sehingga nantinya dengan irisan-irisan itu pada saat meshing nanti bentuk meshingnya bisa 100% hexahedral. Nah, kita sudah pernah bahas bahwa bentuk hexahedral itu adalah bentuk yang baik ya, sehingga memudahkan saat proses perhitungan di dalam simulasinya. Nah, cara mengirisnya ini saya tunjukkan ya, sebagai berikut ya. Yang pertama, kita akan membuat plane terlebih dulu ya. Plane itu adalah bidang, nanti bidang ini yang akan kita gunakan untuk mengiris ya. Nah, ini sebagai contoh, ini ya, sebagai contoh kita buat plane, new plane. Saya besarkan dulu. Ini plane. Nah, misalkan base plane-nya itu untuk mengiris adalah plane YZ. Nah, ini kalau saya ini plane YZ ya. Dasarnya adalah plane YZ. Ini saya berikan contoh ya. Ini plane YZ ya. Nah, ini kalau from plane YZ. Ini plane YZ. Ini base plane-nya, kita klik plane YZ, kemudian apply. Ini jangan lupa ya, from plane. Kemudian plane YZ ini kita rotate ya, kita putar, rotate about global Z. Jadi sumbunya adalah sumbu Z ya, sebesar 45 derajat. Nah, ini plane-nya jadi yang tadinya tegak seperti ini, tegak ya, kemudian dia miring sekarang. Nah, kalau sudah jadi kita generate. Nah, ini coba, nah ini plane-nya, ini plane yang akan atau bidang yang akan kita gunakan untuk mengiris model yang sudah kita buat. Ini saya contohkan dulu. Create slice ya. Slice-nya adalah menggunakan plane nomor 4 gitu ya. Terus kemudian apply. Nah, ini berarti plane yang digunakan untuk mengiris adalah plane nomor 4. Target bodinya adalah seluruh body ya, seluruh model ini. Seluruh model. Nah, seluruh benda ini. Nah, setelah itu kita lakukan generate.
ini sudah terbagi dua ya. Jadi yang semula cuma ada satu body, sekarang ada dua body ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Jadi ini dibelah ya, dibelah menggunakan plane yang miring 45 derajat ya, yang kita putar dari plane YZ, kita putar 45 derajat itu ke kiri ya, kalau positif ke kiri. Ini contoh ya. Ini kita hapus karena ini contoh ya, nggak usah dilakukan untuk yang pembuatan plane ini ya, nggak usah dilakukan dulu. Nah dah, ini kembali ke bentuk awalnya. Nah ini belum terbelah ya. Setelah ini kita akan membelah atau mengiris model ini yang menggunakan box atau kotak ya, supaya nanti dengan box atau kotak itu bentuk meshnya bisa heksahedral. Caranya sebagai berikut. Ini kita pilih yang ini selection filter body. Kita pilih body, selection body. Ini nanti kalau kita klik di daerah bebas tidak akan terpilih apa-apa. Nanti kita klik ini ya, ini maka seluruh bodinya terpilih ya. Ini saya memberikan contoh. Kalau kita klik yang ini berarti kita memilih ini permukaannya saja ya, ini permukaannya saja, apa face-nya saja. Nanti kita milih garis, ini milih garis. Nah ini garis ya. Kalau ini titik, nah ini belum ada, ini nggak ada titiknya, ini cuma ada body, face dan garis ya. Caranya kita buat seperti ini ya. Create. Pertama kita buat plane-nya dulu untuk memotong-motong ini menjadi 4 bagian ya, bagian upstream, bagian pipa kecil, bagian cone, dan bagian downstream. Plane-nya adalah plane yang ada di sini ya, plane YX, tapi posisinya ada di sini ya, di bagian ini. Caranya adalah begini, ini ya, from face ya. Jadi ini base face-nya mana? Ini kita putih sedikit. Kita klik di sini, nah, kita pilih ini. Nah ini berarti kita membuat plane, plane yang pas di sini ya. Nah kemudian yang kedua ini, ini kita coba potong ya, create, slice ya. Jadi body yang digunakan untuk memotong adalah plane 5 yang barusan kita buat. Nah kemudian bodinya ini, karena bodinya cuma ada satu ya, berarti ya all body. Ini kita klik di sini ya, kita bisa pilih all body atau selected body. Kalau all body nggak usah kita pilih, langsung aja generate. Nah ini sudah terpotong jadi 2 ya. Ini body, nah, ini body yang upstream, kemudian ini yang sisanya. Nah gitu ya. Nah sekarang coba kita buat plane lagi, yaitu plane di sini. Nah, ini saya klik dulu. Ini kan bisa milih-milih gitu ya. Ini milih, terus kalau ingin ini tidak terlihat, tinggal diklik kanan, terus di hide body. Nah ini tidak kelihatan, cuman tidak hilang ya, tidak terhapus, hanya tidak tampak. Kalau ingin menampakkan kembali, tinggal klik kanan, show all body. Nah muncul lagi. Ini coba saya klik dan saya hide supaya gampang milih-milihnya ya. Gitu. Untuk membuat plane di bagian ini kita bisa create new plane. Nah ini type-nya adalah from, kalau tadi kan from face ya, ini kita from circle atau ellipse.
Maksudnya begini, kemudian ini kita klik yang bagian kuning ya, kita klik dulu dan kita pilih yang ini. Nah ini, nah ini nanti kita bikin plane, nah mengikuti atau sebidang dengan garis yang warnanya hijau itu ya. Nah ini kan garisnya ini. Nah, ini kita generate. Nah ini sudah jadi plane ya, yang kita pergunakan untuk memotong orifice ini ya, untuk bagian yang orifice kecil. Kemudian kita create slice ya, ini slice nya adalah by plane 7 yang barusan kita buat. Apply. Nah ini tidak all body tapi selected body. Nah kemudian yang kuning ini kita klik, nah kita milih. Nah ini karena bodinya kan masih ada dua, yang satu tadi tidak kita tampakkan, yang satu tinggal yang ini kita pilih, apply ya, kemudian kita generate. Nah sekarang tambah, jadi bodinya tambah 3, yang kecil ini ya, dan yang sisanya yang ini. Nah sekarang yang kecil ini sama, kita pilih kemudian kita hide. Nah tidak tampak ya, tapi tidak hilang. Nah sekarang kita akan buat plane lagi untuk mengiris body downstream dan body yang cone ini. Caranya create new plane ya, plane 8 from face ya, kita klik ini, klik, kita pilih face nya yang ini otomatis ya, ini langsung dia yang aktif cuman face saja. Apply, udah, kita generate. Nah ini sudah ada bidangnya ya, bidang untuk memotong bagian cone dan bagian downstream. Kemudian kita create slice ya, by plane 8, apply, tidak all body tapi selected body, klik kiri ini ya, apply, kita generate. Nah tambah lagi bodinya jadi ada 4 ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Upstream bagian orifice yang pendek ya, kemudian bagian orifice yang cone, dan yang bagian downstream. Nah ini downstream, ini yang pendek. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau kita tampakkan semua ya, show all body lah seperti ini ya. Ini sudah tampak semua, bagian 1, bagian kedua, bagian 3, dan bagian 4. Makanya ini ada solid 1, ini yang kecil ya, kemudian itu, kemudian ini yang besar, ini yang cone, ini yang downstream. Nah ini seperti ini. Setelah ini menjadi 4 bagian, kita akan membelah lagi atau mengiris lagi ya, di bagian upstream dan di bagian downstream, khususnya untuk daerah yang kritis ya, yaitu daerah yang mendekati orifice dan daerah yang meninggalkan orifice. Ini critical, oleh karena itu nanti kita belah lagi, kita belah di sini dan kita belah lagi di sini ya, sepanjang 1 kali diameter pipa, dan yang di sini juga sama, sepanjang 1 kali diameter pipa. Nanti yang di bagian itu nanti kita bisa atur-atur jumlah meshnya ya, supaya di daerah kritis itu kalau kita ingin mengevaluasinya, grid independensinya, mungkin cukup di daerah itu saja yang perlu kita perhalus meshnya. Untuk yang daerah yang jauh dari orifice mungkin tidak perlu ya, atau yang baik yang di upstream maupun di bagian downstream. Nah untuk membelahnya sama, kita buat plane lagi ya, plane-nya adalah dari from plane ya, base plane-nya adalah plane YX ya. Nah ini kita pilih yang plane YX ini, kemudian kita geser ya, kita geser offset global Z ya, kita geser sepanjang Z ya, sejauh, kalau ini di sini tadi 500, nah, sepanjang
1 kali diameter pipa berarti dikurangi kan, 500 dikurangi diameter pipa, diameter pipanya 33. Jadi di sini panjangnya atau panjang dari titik 000 itu sejauh sekian ya, 466,6752. Ini diperoleh dari ini, dari 500, dari ini 500 ya dikurangi dengan 33,3248. Ini plane-nya. Kemudian kita generate. Nah, ini di plane di sini ya. Nah, kemudian sekarang kita belah lagi, create slice ya, yang kita coba ini dulu. Ini slice plane 9 ya, kemudian selected body ya, kita klik yang kuning ini kita dulu, kita hide dulu supaya mudah ya. Ini kita hide, ini juga kita hide. Nah ini ya, nah ini kita potong, kita klik ini dan kita apply. Nah jadi body yang dipilih cuma satu, itu bagian yang upstream tadi. Nah dari 4 nanti jadi 5 itu yang ini, 4 itu yang ini, berikutnya yang cone, yang upstream, yang ini yang kecil. Nah itu ya. Ini coba kita tampilkan semua, show all body ya. Nanti kita motong yang bagian downstream yang panjangnya sama ya, 1 kali diameter. Kita create plane lagi, new plane ya. Plane-nya, base plane-nya adalah plane YX ya, sejauh ini ya. Kita pilih offset global Z. Ini ada di posisi di sini ya. Nah kemudian kita generate, kita sekarang lakukan hal yang sama, yaitu slice. Base plane-nya adalah plane 10 sebagai pembelahnya. Kemudian ini selected body, klik kiri yang kuning, dan ini dipilih yang bagian ini, apply. Nah sekarang nanti jumlahnya 5 tambah 1 jadi 6, generate. Nah ini udah kebelah ya. Misalkan yang ini kita hide, ini kita hide. Nah ini maaf, show body, ini kita hide dan ini kita hide. Nah ini adalah bagian yang kritis ya, kira-kira ini adalah bagian yang kritis, sehingga nanti kita perlu memperhalus mesh di bagian ini, nggak perlu yang jauh dari orifice-nya. Nah ini kita hide dulu sementara, hide dulu, ini juga kita hide dulu, ini juga kita hide. Nah tinggal yang kelihatan yang bagian kecil ini ya. Nah ini bagian kecil ini ya. Selanjutnya kita akan membelah lagi dengan menggunakan box ya. Ini create box, ini primitive box. Tujuannya untuk membelah model pipa plus orifice tadi, supaya di bagian tengahnya itu nanti bentuknya bisa hexahedral. Berapakah ukuran kotaknya? Nah kita mulai dari, karena tadi pipanya dimulai dari ordinat 000, maka ini juga sama, kita mulai dari Z0 tapi posisi XY nya berbeda ya. Ini min 0,2,5 mili ya. Ini juga sama, min 2,5 mili ya. Nah kemudian, nah ini nampak ya posisinya ada di sini. Nah ini nampak posisinya ada di sini. Ini min 2,5 x, dan
min 2,5x dan min 2,5y. Ya, box itu membuatnya dari ujung ke ujung diagonal. Ya. Kemudian ini kita beri 5 karena supaya kotak ya, ini juga 5. Nah, nanti ujungnya ada di sini. Nah, ini ujungnya di sini. Nah, ini ya. Ujungnya ada di sini. Ya, ini yang min 2,5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ke arah X positif, 5 ke arah Y positif. Nah, ini. Jadi kotaknya kalau kita coba kita miringkan, ini kotaknya ya. Kemudian kita awali dari 0 ya. Kita awali dari 0 sampai sepanjang berapa tadi? Kurang lebih 1004 mm. 1004 mm. Nah, ini ya. Nah, ini terbelah ini sekarang. Ini nanti terbelah. Nah, ini kotaknya, kotak pembelahnya. Nah, ya. Jadi ini nanti semua bodi itu ditembus ya atau dibelah menggunakan sisi-sisi kotak. Nah, untuk membelahnya ini bukan add material ya. Ini diklik, ini dipilih yang slice material ya. Gitu. Target bodinya adalah semua ya, karena ke-6 bodi ini akan kita belah ya. Posisi kotak ini ada di dalam bodi ini semua ya. Bodi yang akan kita belah tidak semua, tetapi hanya bodi yang keliru. Ini kita biarkan all body ya. Nah, ini all body, kita kemudian generate. Nah, ini ya terbelah. Ini terbelah jadi berapa? Jadi 12 ya, tadi kan 6, sekarang terbelah jadi menjadi 12. Ini saja sudah jadi 2 kan? Ini sama ini. Jadi bodi awalnya tidak hilang ya, tidak berkurang volumenya, cuman pembagiannya jadi lebih banyak. Ya, ini kalau kita tampilkan semua show all body, nah ini seperti ini ya. Jadi ini misalkan nah ini yang downstream tadi, nah ini sudah terbelah. Ini bagian ini, nah ya terbelah. Ini sama bagian yang kotak. Jadi ini bagian-bagian dari ini tuh bentuknya jadi bermacam-macam. Ada yang anulus ya, ada yang kotak, ada yang cone ya, ada yang silinder ya, macam-macam. Nah, ini tujuannya nanti supaya meshing kita menjadi 100% hexahedral. Kita akan melakukan pembelahan lagi ya. Ini membuat geometrinya agak rumit ya, karena bentuknya sudah tidak sederhana ya. Ini bentuknya sudah ada yang silinder, ada yang cone ya, sehingga kita perlu melakukan modifikasi yang agak rumit ya, supaya nanti meshingnya jadi bagus. Ini coba tidak saya tampilkan, saya hide, ini saya hide, ini juga, nah ini ya saya hide, ini saya hide lagi, ini saya hide, saya sembunyikan ya. Nah ini saya sembunyikan juga. Hide body, ini saya sembunyikan ya. Ini juga saya sembunyikan. Ya, kita sekarang juga akan ini saya sembunyikan, ini saya sembunyikan juga. Nah, tinggal yang ini. Oh ini saya sembunyikan juga. Nah ini saya sembunyikan. Nah, ini saya sembunyikan saja, tapi bendanya tidak hilang. Nah, ini tampak lubang ya. Nah, ini kan tampak lubang. Sekarang saya akan membelah yang bagian upstream ini ya. Yang bagian upstream ini akan saya belah dengan silinder
ya, silindernya ukurannya sama dengan ukuran silinder orifice kecil supaya konformal ya. Caranya adalah create primitive silinder ya, mulai dari 000 sampai 500 ya. Kemudian radiusnya kita pergunakan radius yang ini, yang B ini ya. Nah, ini. Oh maaf, radiusnya adalah ini tadi, yang 499,799,872. Enter. Ini jangan lupa ini add, ini slice material, bukan all body, tapi kita pilih body tertentu. Nah, bodinya mana? Yang ini dan ini ya. Cara pilihnya klik kiri, kemudian tekan kontrol, kemudian klik kiri satu lagi, klik. Nah, berarti kita sudah milih dua body. Apply. Nah, ini sudah terpilih dua body. Kemudian kita generate. Nah, ini ya, ini konformal dengan yang show all body dulu. Ini saya hide dulu lagi, saya hide ini, hide juga. Nah, ini konformal dengan yang ini, dengan yang orifice yang pipa kecil tadi. Nah, ini kan orifice pipa kecil ini. Nah ya, ini saya hide. Nah, ini kan, nah ini konformal sudah dengan ini ya, gitu. Ini kemudian kita sekarang belah juga untuk yang bagian downstream ya. Ini saya show all body lagi, tapi yang tidak kita tampilkan yang bagian upstream. Ini kita hide, ini juga kita hide, ini kita hide juga, ini kita hide, ini juga kita hide, nah kita putar. Nah, ini kita maaf, ini yang bagian kotak ini ya, yang kotak ini juga kita hide, ini kita hide ini hanya untuk memudahkan saat memilih saja ya, tapi Anda kalau bisa memilih langsung ya silakan. Nah, ini kita buat slice lagi ya untuk bagian downstream, tetapi ukuran silindernya adalah ukuran cone yang bagian diameter besar. Jadi ini adalah pada posisi ini tadi ya, pada posisi 503 175. Pada posisi awalnya 503,175, kemudian panjangnya kira-kira ya 500 ya, diameternya adalah, nah ini ya sudah kelihatan ini apa gambarannya adalah diameternya atau jari-jarinya. Nah, ini ya, nah ini 766. Nah, ini ya. Nah, ini juga jangan lupa ini slice material, ini bukan all body tapi selected body, klik yang kuning. Nah, yang kita pilih adalah ini dan ini ya. Apply, kemudian kita generate. Nah ya, sehingga ini bagiannya jadi tambah banyak. Nah, ini memudahkan kita untuk nanti membuat meshingnya ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan semuanya dulu, show all body ya, dan kita tampakkan seperti ini ya.
kemudian yang bagian kotak ini kita hide ya, ada satu ya, karena tadi kan kita membelah ya, membelah modelnya dengan kotak ini. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 ya. Yang satu sudah kita hide, ini 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah kelihatan lubang ya, jadi ini kita sembunyikan, sudah kelihatan lubang. Kemudian kita belah secara melintang ya, secara melintang. Create new plane lagi ya, base plane nya adalah plane YZ ya, ini base plane nya adalah plane YZ. Apply, ini offset rotate about global Z 45 ya, 45, enter, generate. Nah, ini ya, dan kita lakukan slicing, create slice ya, ini menggunakan plane 11. Nah, ini bukan all body tapi selected body, klik kiri ya. Nah, supaya kita tidak ngekliki satu-satu karena yang tampil adalah yang hanya yang selain yang kotak, maka kita tinggal klik kanan di sini ya. Kemudian klik kanan ditaruh di luar sini atau di mana saja boleh. Ini di sini misalkan select all. Nah, ini ya, select all. Kemudian apply. Nah, ini berarti seluruh body selain yang kotak-kotak tadi. Nah, ini kita pilih. Nah, ini sudah kita pilih. Nah, ini kalau kita belah, kemudian kalau kita generate, ini terbelah jadi 2. Yang selain yang kotak ya, selain yang kotak. Dan kita buat lagi plane baru. Ini plane-nya sama ya, base plane-nya adalah plane YZ ya. Kita putar, rotate about global Z, ini tidak 45 tapi min 45. Nah ya, supaya dia miring yang satunya. Generate. Nah, ini miring ya, ini miring yang satunya. Oke. Nah, kemudian kita samakan, create slice lagi ya, plane-nya adalah plane 12, apply, ini tidak all body tapi selected body, klik yang bagian kuning, klik kiri bagian yang kuning, dan kita klik kanan ya. Kemudian select all, apply. Nah, 20 ya, tadi kan 10 dibagi 2 jadi 20. Nah, ini kemudian kita belah, nanti ini dibelah begini. Tadi kan belahnya begini, sekarang dibelah jadi gini, generate. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini sudah terbelah jadi semua ya, terbelah semua. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kalau bentuknya seperti ini, maka ini pasti nanti bentuk meshingnya pasti bentuknya kotak ya, atau hexahedral. Nah, kalau tidak kita buat seperti ini, bentuknya tidak hexahedral. Nah, bentuk hexahedral itu bentuk yang terbaik ya untuk melakukan simulasi. Nah, ini sudah selesai. Ini show all body. Sampai di sini itu semua geometrinya sudah kita buat ya. Ini sudah kita buat. Geometrinya adalah terdiri atas pipa ya, kemudian orifice dan pipa bagian luar. Cuman ini sudah kita belah ya. Nah, sebelum kita ekspor, kita simpan dulu. Ini save project, disimpan. Nah, ini kita namai apa? Terserah Anda mau menyimpannya di mana. Orifice.
CFD. Save. Ini kita nyimpan dari workbench-nya ya. Udah. Kemudian dari sini kita file, kita ekspor. Nah, tempatnya lebih baik tempat yang sama ya. Tempat yang sama. Nah, ekstensinya kalau tadi kan workbench ya. Kalau ini ekstensinya adalah AGDB. Ini adalah ekstensi untuk desain modeler. Ini kita beri nama Orifice CFD. Ya. Nah, ekstensinya adalah AGDB. Ya, di tempat yang sama seperti tadi. Save. Ini bisa kita tutup, bisa tidak, kita biarkan ya nggak apa-apa, dikecilkan saja. Kemudian kita pilih kembali ke workbench, kita pilih geometri lagi di sini ya, kita beri nama Orifice Mesh gitu ya. Nah, kita masuk ke geometri ya, di kursornya kita arahkan ke geometri. Kemudian kita klik kanan, kita pilih space claim. Ini membuka space claim-nya. Ini space claim-nya sudah terbuka. Kita akan membuka file yang tadi sudah kita buat di desain modeler. Caranya file open ya, kita klik di sini ya, kita ke directory yang tempat kita menyimpan file ODGB tadi ya, space claim, kita klik di sini ya, kemudian kita AGDB ini ya, ANSYS AGDB. Nah, ini ya, kita tadi kan sudah menyimpannya dengan nama ini ya, Orifice CFD. Kita klik, kemudian kita open. Nah, ini ada importing ya, jadi dia diimport oleh space claim-nya. Nah, ini ya, ini hasil kita tadi, hasil kita membuat di desain modeler tadi, ini sudah berhasil kita import di space claim ya. Nah, ini. Nah, sudah, kita tinggal buat meshing di space claim-nya, tidak buat geometri ya. Cara membuat meshingnya, kita masuk ke bagian meshing di sini ya, kemudian kita on. Nah, ini kita on, kita pilih physics type-nya adalah fluid dynamic ya, kemudian kita add ini. Nah, ini kita mau pilih body ya, atau volume atau calculation domain yang akan kita mesh. Ini tinggal kita kecilkan ya, scroll maju, kita kecilkan, dan ini kita klik kiri ya, di bagian sini pokoknya bagian yang lebar gitu, kita klik kiri dan kita klik kiri. Nah, kita tarik sampai melingkupi itu lah, jadi kuning ya. Nah, ini kalau di sini kan masih belum kuning, kalau di sini kan dia jadi kuning. Nah, kita lepas klik kirinya. Nah, ini sudah terpilih semua bodinya. Nah, ini nampak di sini ya, nampak di sebelah kiri ini semua body sudah terpilih. Coba kita besarkan sedikit. Nah, setelah itu kita pilih bagian ini, bagian elemen shape-nya itu elemen quadrilateral ya, kotak ya, atau segi empat. Nah, kalau ini kan ada segitiganya ya, ini segi empat semua ya. Ini sudah, ini standar default automatic, kita biarkan. Ini juga nggak usah kita ubah-ubah, ini ya, yang penting ini quadrilateral, all ini hexahedral ya. Nah, ini kan
kita sudah pilih. Nah, ini tanda cawangnya muncul. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini agak lama ya, mungkin nunggunya. Nah, ini sudah ya, sudah terbentuk. Nah, kita lihat di sini. Kita arahkan ke bagian select di sini ya. Klik select. Nah, kita lihat di sini semuanya itu sudah, semua meshnya kotak bentuknya ya, atau hexahedral. Bukan kotak kubus gitu, bukan, tapi seginya segi 6 ya, ini meskipun ada yang miring ya. Nah, ini yang nanti quality meshnya menjadi berkurang. Kalau ini quality meshnya 100 ini, karena kotak, betul-betul kotak ya, 90 derajat sudutnya. Nah, ini. Dan setelah dari sini kita bisa atur jumlah meshnya ya. Caranya kita klik bagian size di sini ya, kemudian kita klik ini. Setelah klik ini ya, kemudian kita klik yang bagian ini, copy to parallel edge ya. Ini yang no bias ya, no bias. Nah, ini seperti ini semua sudah terpilih. Yang konformal langsung terpilih ya. Ini misalkan kita kasih jumlahnya tidak 11, misalkan jumlahnya misalkan 15 gitu ya, kita enter, kemudian kita klik ini, otomatis sudah berubah. Yang tadi 11 sekarang jadi berapa? 15. Ini juga sama, ini kita klik di sini, ini kita ganti menjadi 15, enter, dan kita cawang. Nah, udah. Ini 15, berarti kita cek, kita lihat yang sebelah sana, yang sebelah seberangnya sana. Kita putar ya. Terus kita ke sini, kita besarkan. Nah, ini sudah 15, otomatis sudah 15 semua. Ini kalau kita pilih, loh 15. Ya, ini juga 15. Oke. Udah, berarti semua sudah, yang arah ini, arah lingkaran ini semua sudah sama ya, konformal. Sekarang kita atur yang bagian Z nya. Kita atur bagian panjang, ini yang ini ya, kita klik. Nah, ini kalau keluar begini, ini diklik yang bagian no bias ya, copy to parallel edge. Nah, ini kita atur, katakanlah ya panjangnya misalkan 100 gitu ya, 100. Coba kita klik, jadi seberapa panjangnya. Nah, segini ya. Nah, ini udah ya. Nah, ini kalau kita putar sedikit, nah kita lihat, nah ini ya, kita lihat panjangnya ini 100. Kemudian ini kita buat ya, ini agak kecil sedikit ya, misalkan ini ya 150 gitu. Ntar cawang, nah, agak pendek ya. Ini kita bagi katakanlah menjadi 50 gitu. Karena ini daerah kritis ya, kita cawang. Nah, agak pendekkan sedikit. Terus kita besarkan, coba kita besarkan. Nah, ini kan juga bagian kritis ya. Nah, ini kita besarkan lagi. Kita pilih yang ini ya, yang ini. Klik. Nah, ini kita bagi, jangan satu, ini kan terbagi cuma satu. Kita bagi menjadi 5 gitu ya, dan kita cawang. Nah, sudah terbagi 5, dan kita pilih yang ini kita bagi jadi 15 atau 20 gitu, 20. Kita cawang. Nah, itu sudah pendek, sudah kecil-kecil ya. Ini mungkin kita kecilin ya. Ini tidak 50, mungkin 75 gitu.
Kita atur meshingnya untuk yang ini, yang bagian ini. Nah ini sama, ini jangan ada biasnya. Bias itu maksudnya dia tidak terbagi rata ya, tapi ada bagian yang merapat, ada bagian yang renggang. Ini kita berapa tadi, 75 ya. Ini tadi 75, ini 150 ya. Sekarang yang ini no bias, ini 150 dicawang. Oke, ya. Ini bagian panjangnya sudah kita atur. Sekarang coba kita atur bagian ini, bagian yang ke arah jari-jari. Nah, ini kita atur. Nah, ini kita atur misalkan ya 20 gitu ya. Kemudian ini kita atur juga, kita buat ya 4 tidak apa-apa ya, saya rasa ini sudah cukup kecil, kita biarkan. Sekarang coba kita atur yang bagian sana, bagian yang ini, nah, bagian yang seberangnya. Nah, ini misalkan ini kita atur 15 gitu, atau ya 20 lah, 20 yang kecil ya. Ini kita buat ya misal 10 gitu ya. Ini bagian kun ya, ini nanti ini ikut termasuk kunnya ini. Ya, ini kun ini juga bagian kritis ya, ini makanya kita agak haluskan ya. Nah ini sudah selesai pembagian atau pembuatan meshnya, sudah selesai ya, tinggal kita atur boundary conditionnya. Ini coba kita tidak aktifkan dulu meshnya supaya lebih enak ya. Select. Nah, ini coba kita pilih, ini bagian inlet ya, ini inlet, klik kontrol, klik kiri ya, klik kiri ini, dan kita lari ke grup, create NS inlet. Bentar, kita klik di bagian luar sini. Nah, dan kita lihat seberangnya ya, seberangnya kita pilih ini satu, kontrol ya, diklik kiri. Nah, kita lepas, grup, create outlet ya. Oke, kemudian ini sebentar ya, ini coba kita lari ke structure dulu lagi, terus kita ingin ini ya, coba tidak nampak gitu ya. Ini bagian sana, ini bagian sini ya, ini nggak usah nampak. Nah, saya ingin bagian itunya aja, bagian orifice-nya saja yang nampak. Ini bagian sana ya, oke. Ini bagian sana,
bagian sana, jadi jangan. Nah, ini bagian situ jangan. Nah, ini oh ini jangan, itu bagian sini ya. Ini jangan. Nah, ini oke. Itu jangan. Ini jangan. Nah, ini ini hanya bagian orifice-nya saja yang sudah tampak ya, yang tampak bagian orifice-nya. Coba ini kita pilih ya, 1 2 3 4 5 yang dindingnya saja ya, 6 7 8. Nah, ini kita grup ya, kita orifice wall gitu ya, orifice wall. Kita lari ke struktur lagi, kemudian ini nggak apa-apa, tapi nggak usah ini ya, nggak usah bloknya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita pilih, ini dindingnya ya, ini hati-hati ya, ini 1 2 3 kemudian 4. Nah, ini kan termasuk dinding bagian upstream ya. Ini nggak apa-apa, ini kita grup saja supaya lebih terkelompokkan. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau perlu kita analisis wall Y plus boundary layer turbulennya, kita bisa dengan mudah ya. Misalkan upstream wall 1 atau wall A gitu ya. Wall A. Ini upstream 2 3 4 ya, di sisinya 4 ya. Create NS wall B itu. Terus sekarang yang ini 1 2 3 4 ya, ini semua ini
S string word C gitu ya. Udah. Kemudian satu lagi ini untuk yang downstream 1 2 3 4 downstream word A terus 1 2 3 4 string word B 1 2 3 4 string word C. Udah. Dari sini kita sudah menentukan boundary condition ya untuk Orifice ini. Dari sini kita ke structure ya. Kita klik blockingnya, kita klik kanan, kemudian kita klik generate mesh. Klik generate mesh, terus kita klik kanan lagi di bagian, kita klik blocking, kita klik kiri ya, klik kiri blocking, terus kita klik kanan, terus kita cek fix. Nah, tidak ada peringatan, jadi oke. Ini kita generate mesh lagi, oke, kita save. Ini ya, ini jumlah anunya, jumlah elemennya ada 900.000. Ini mungkin agak berat nanti kalau saat di running ya. Coba ini save ya, kita tempatkan pada directory yang sama, Fluent Mesh ya. Ini Orifice CFD gitu ya. Enter. Udah. Kita coba. Nah, ini kita tunggu sebentar. Kita lihat di direktorinya. Ini ya, Orifice CFD Mesh sudah ada ya. Oke. Baik, ini sudah selesai meshingnya. Coba kita buka di Fluent ya. Ini kita masuk ke workbench lagi, jangan lupa kita simpan ya. Lebih baik kita simpan lebih dulu ya, karena ini agak berat, kita lebih baik tutup dulu saja ya. Kita exit, kemudian kita buka lagi. Ini kita exit, nanti setelah exit tertutup workbench-nya, kita buka lagi workbench-nya untuk mengamankan supaya nanti kalau terjadi hang atau not responding itu file kita masih ada ya. Exit, kita buka lagi workbench-nya. Setelah workbench-nya kita buka, kita lari ke file, biasanya ada di ini ya, yang list yang terakhir itu. Kita buka workbench yang tadi kita bikin. Nah, ini sudah kita buka ya. Kemudian kita buat ini Fluent. Kita klik di sini. Kemudian ini kita beri nama Orifice Simulation. Enter. Terus kita klik set, kita arahkan kursor di setup, kita klik kanan ya, kita ini ya, misalkan ini kita edit gitu. Nah, ini kita berarti buka Fluent-nya. Kita klik 4, start. Ini Fluent-nya sudah terbuka ya, ini ada tanda lebih besar ini ya. Udah oke, kita lari ke file,
kita import mesh ya. Ini yang MSH saja ya. Ini kita cari di dokumen tempat kita tadi menyimpan. Ini ya tadi Orifice CFD mesh, kita open. Ini sudah terbuka ya, sudah terbuka, meshnya sudah berhasil diimport. Namun coba kita cek lebih dulu di bagian boundary condition. Nah, ini inlet, ini internal, ini outlet, ini wall ya. Wallnya tadi ada bagian Orifice wall sudah ada ya. Kemudian ini downstream ABC, upstream ABC. Nah, ini cuma ada wall solid shadow. Ini apa? Nah, ini coba kita lihat dulu di bagian graphics mesh ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini coba kita lihat, ini kita silang dulu semua. Nah, kita lihat bagian ini ya, wall solid shadow. Nah, ternyata ini ada di bagian internal, ada di bagian calculation domain ya. Nah, ini seharusnya bukan wall, tapi ini bagian dari internal. Nah, caranya adalah kalau ini kan inlet ya, inlet itu bagian ini ya, ini inlet, ini outlet. Coba kita tampilkan dulu. Nah, ini ya, ini bagian inlet, ini outlet. Coba kita besarkan, klik kiri 2 kali, kita geser. Nah, ini inlet. Nah, sudah betul ya, inletnya kan bulat ya. Kemudian ini bagian outlet sudah betul ya. Ini bagian outlet sudah betul ya, bulat. Nah, kemudian bagian downstream, sudah betul ya, ini sudah betul bagian downstreamnya. Ini sudah betul, bagian semua sudah benar. Ini dan bagian Orifice wall. Nah, itu ya, ini bagian Orifice wall sudah betul. Nah, sudah benar. Nah, ini ya, bagian upstream ABC. Nah, itu yang bagian sana. Nah, sudah benar ya. Cuman tinggal yang wall solid dan wall solid shadow itu coba kita ubah, karena itu bagian internal. Lari ke bagian sini boundary condition, diklik 2 kali ya. Kemudian yang wall solid shadow, ini wall solid ini ya, ini diganti dari type-nya, diganti menjadi interior. Nah, apply, close. Nah, ini sudah dia menjadi bagian dari internal. Nah, ini bagian dari internal ya. Wallnya sudah nggak ada, wallnya sudah tinggal Orifice wall ya, dinding downstream dan dinding upstream. Oke, kita lihat di sini, ini bagian internalnya banyak sekali ya. Ini lebih baik kita combine, merge. Ini bagian interior, ini kita merge. Ini mungkin menunggu agak lama. Kalau sudah selesai, ini hilang ya, cuman ada wall, karena wall memang kita bagi-bagi ya. Yang inlet kan cuma satu, outlet satu, wallnya kita bagi-bagi. Ini muncul banyak, ini kita close. Nah, lebih baik kita simpan ya, supaya tidak khawatir tidak hilang. Kalau di sini menyimpannya export ya,
Ini export case ya, ini misalkan orifice CFD case H, oke ya. Nanti ini bisa kita buka di Fluentnya nanti. Nah, supaya tidak berat ya, ini kita tutup dulu Fluentnya, kita tutup, kan case-nya sudah disimpan ya, ini kita tutup supaya kita tidak berat. Ini desain modelernya juga kita tutup saja supaya tidak makan memori ya. Ini ya, ini sudah, saya kira workbench-nya kita tutup. Setelah kita exit dari Fluent, kita bisa membuka Fluent langsung. Tadi kan Fluent yang ada di dalam workbench ya. Kita sekarang membuka Fluent sendiri ya. Kita bisa buka Fluent sendiri. Nah, kemudian kita pilih yang read ini case gitu ya, case-nya. Nah, ini case yang tadi kita simpan dari Fluent yang tergabung di dalam workbench. Kita buka ini orifice CFD cas.h5 open. Nah, ini solver prosesnya 4. Ini kemudian kita start. Jadi ini kita membuka Fluent ya, Fluent sendiri tanpa menggunakan workbench. Nah, ini sudah terbuka, case yang tadi kita simpan sudah terbuka ya. Nah, ini kita awali dari memilih model untuk persamaan fluidanya, karena nanti kondisi operasinya itu adalah pada kondisi turbulen, maka ini kita pilih model turbulen. Ini di viscous kita pilih K epsilon ya. Oke. Kemudian dari model kita ke material, kita create seperti biasa Fluent database. Kita ambil yang water liquid ya, copy, close. Ini sudah ada ya water liquid, atau di sini maaf, water liquid. Nanti kita set density-nya 1000, kemudian ini 0,001 seperti yang ada di PowerPoint tadi. Dan jangan lupa ini di klik change atau create. Nah, udah close. Kalau ini kita buka lagi ya, water liquidnya kita buka, nah ini sudah 1000 sama 0,001, close. Dan ke cell zone-nya ini ke sini kita edit, nah beri nama ini jangan solid tapi fluid mean water. Terus ini jangan lupa diubah material name-nya water liquid ya, apply, close. Ini sudah fluid water. Terus kita ke boundary condition, inlet, ini velocity inlet, kemudian outlet adalah outflow ya, apply, close ya. Orifice wall, tipenya wall, interior ini ya interior, ini upstream wall, ini juga wall, downstreamnya wall ya, orifice wall. Oke, kita set dari velocity inlet, edit, kita set 0,2 ya, 0,2. Kemudian yang bagian ini space turbulence specification-nya adalah menggunakan intensity and hydraulic diameter. Untuk turbulent intensity-nya ini asumsi saja 5% ya, ini tidak banyak berpengaruh. Dan untuk hydraulic diameternya kita isikan dari diameter pipa ya, karena kan masuknya lewat pipa ya, pipa diameternya ini kita masukkan, tapi
satuannya di Fluent ini adalah satuannya meter ya. Jadi kalau meter menjadi 0,0 nah, ya kan? Ya, apply. Oke, close. Terus kemudian sudah tidak ada yang perlu di set lagi untuk boundary kondisinya, selain velocity inlet tidak ada yang perlu di set. Kemudian kita atur diskretisasinya ya, ini second pressure-nya kita ikuti yang standar, ini second order, ini juga second order, ini juga second order. Kemudian pseudo ini off, kemudian kontrolnya nggak usah, monitornya sekarang residualnya seperti ini ya, 0,001 semuanya oke, tidak ada masalah. Kemudian kita inisialisasi, initialize hybrid saja. Ini agak lambat karena jumlah elemen yang saya setting tadi adalah hampir 1 juta sel ya. Nah, saudara-saudara kalau merasa keberatan dengan jumlah sel yang hampir 1 juta itu, saudara bisa saat setting di dalam meshing lebih baik dikurangi ya, dikurangi misalkan jadi totalnya 500.000 gitu ya, nanti dicoba disimulasikan. Ini kebetulan kalau di tempat saya jumlah selnya 900 sekian ribu ya, hampir 1 juta. Setelah terinisialisasi, coba kita simpan dulu ya. File, kalau di sini kita nyimpannya bisa menggunakan write ya, file write case and data, karena kita tidak membuka Fluentnya lewat workbench ya. Ini write case and data, oke, nggak apa-apa ini ditumpuk. Nah, ini sudah case-nya sudah tersimpan, datanya juga sudah tersimpan, data hasil inisialisasi tadi. Baik, kita langsung masuk ke run calculation. Coba kita run 1000 kali ya. Calculate. Nah, ini sudah jalan iterasi 1, iterasi 2, 3. Kita tunggu ya sampai iterasinya sudah di bawah dari residual yang kita tetapkan ya, 1/1000, atau sudah mencapai 1000, atau iterasinya sudah memberikan harga yang tidak ada perubahan. Setelah iterasi kira-kira 900, ini kita lihat sudah tidak ada perubahan, maka kita bisa stop ya, supaya tidak terlalu lama. Nah, dari sini coba kita buat plane ya. Plane-nya adalah mengikuti plane YZ ya. Klik. Ini untuk melihat kontur pressure atau tekan atau kecepatan. Ini plane 9. Kita lihat di sini. Inputnya di sini, outputnya di sini ya. Ini kebalik. Nah, ini hasil simulasi kita ya. Kalau kontur velocity bisa kita lihat. Nah, ini kan, ini kecepatan inlet ya. Kemudian di sini kecepatannya meningkat, kemudian kembali lagi seperti saat dia pada keadaan masuk. Jadi disinilah kita nanti akan mengukur
pressure drop-nya untuk mendapatkan flow rate ya. Ini nampak di sini, ini kecepatan paling tinggi ada di sini. Ini yang dinamakan dengan vena contracta. Ini daerah vena contracta. Ini kalau dari arah kiri ke kanan. Nah, sekarang kita akan coba mengambil data tekanan ya. Ini kita buat create ya, plane ya. Ini. Nah, plane-nya adalah plane YX ya. Cuman pada jarak berapa? Dari 0 kan gitu. Tekanan 1 ya, pada posisi ini P1 ini adalah posisinya adalah 1 kali diameter sebelum orifice-nya ya. Jadi kalau dari 0 sampai orifice itu 500 mili ya, maka posisi pengukuran P1 itu adalah 500 dikurangi 33248 mili atau pada jarak sekian ya, 0,466 meter atau 466 mili. Ini adalah plane, kita beri nama P1 ya. Nah, kemudian untuk plane kedua untuk tekanan ya P2 itu sama, adalah basisnya adalah dari plane XY. Nah, ini sejauh berapa ya dari X-nya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah setengah dari diameter, jadi 500 ya, sampai sini kan 500 ditambah dengan setengah dari diameter, jadinya adalah 500 plus 500 mili plus 16 mili ya. Ini adalah posisi pengambilan data ya untuk P2. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat draw mesh, yang kita gambar adalah ini ya, plane 0 tadi, P1 dan P2 ya, display. Nah, ini ya, ini P1, ini P2 ya. Ini misalkan jangan face, nanti kalau face nggak kelihatan itunya konturnya ya. Nah, ini ya, ini plane untuk pengambilan data P1, ini plane untuk pengambilan data P2. Jadi kalau kita ini kita display, nah seperti ini ya. Ini adalah plane untuk P1, ini adalah plane untuk P2. Kita akan buat garis ya, pengamatan. Ini garis di sepanjang sumbu Z ya, sehingga kita gunakan ini ya kan 1000 meter ya, berarti kan anggap aja 1,1 meter gitu ya. Nah, ini kita bisa plot
kita bisa plot data tekanan gitu ya. Pressure sepanjang long z axis gitu. Nah ini ya, ini z nya 1, x nya 0. Nah ini kalau kita plot, nah ini nampak ya, nampak ini adalah di upstreamnya ini sebelum masuk ke orifice itu tekanannya turun sedikit ya, karena aliran fluidanya mengalir di dalam pipa biasa yang diameternya tidak ada perubahan. Nah menjelang dia masuk ke orifice tekanannya langsung turun, drop. Nah ini minimal. Nah dari sini kemudian dia recover ya, perubahan dari energi kinetik ke energi pressure ya. Ini. Nah pressure drop yang dimaksud adalah pressure drop dari sini saat dia fully develop flow di dalam pipa ya, kemudian dia turun tekanannya sampai masuk ke daerah vena contracta. Nah ini adalah delta P atau P1 P2 ya. Jadi di sini ini kan sekitar 0,519, berarti kan di sini ya setengah diameter setelah orifice itu kan ada di daerah sini ya, 5,14 maksudnya daerah paling rendah gitu ya. Nah ini yang 466 kan ada di sini ya, tadi kan 0,466 ya di daerah sini. Nah ini ya. Oke baik, ini setelah kita plot kita coba simpan supaya nanti kita bisa analisis lebih lanjut ya di Excel. Ini di directory yang sama ya, ini pressure along z axis. Nanti kita analisis di Excel juga bisa. Oke. Kemudian ini kita close, kemudian kita report, kita mengambil data tekanan rata-rata di P1 dan P2. Nah ini kan hampir sama ya, min 19, ini 6022. Kalau tadi kita lihat di plot ini ya, ini kan ini ya 0,1 ya, 0,1 17 ya, 17 Pascal. Sedangkan di sini itu min 6000 Pascal. Nah ini kan ya, jadi ini sama harganya dengan ini ya. Nah ini coba kita olah sekarang dengan menggunakan Excel. Tapi sebelum itu kita simpan lebih dulu, write case and data. Ini kita simpan dulu ya. Nah kita buka Excel. Ini kita buka Excel. Ini sudah saya siapkan ya, A, B, C, data-data di sini tadi, data-data di sini. Nah ini sudah saya buat Excelnya. Kita tinggal hitung, kita masukkan saja di sini. Ini saya buat baru ya. Nah, ini saya hapus. Saya hapus. Sorry. Coba P1 ini kita ambil dari sini ya, P1 di blok saja, Ctrl C, kemudian ditaruh sini katakanlah delta P1 atau sini ya, taruh sini saja delta P1, ini P1 maaf, kemudian ini P2 ya, sini ya.
delta P adalah P1 min P2 ya, dalam satuan Pascal. Nah, kemudian flow rate-nya berapa? Nah, flow rate-nya ini bisa kita ambil dari sini, surface integral. Ini bukan area weighted average, tapi dicari di sini volume flow rate ya, tentunya yang ada di inlet. Nah, ini adalah tampil di sini. Nah, ini adalah volume flow rate-nya. Copy kita ke sini, kita plot di sini, kita copy di sini. Nah, kemudian persamaan ini ya, ini delta P ya, ini Q, ini CU ya. Nah, ini adalah ini ya, 0,5 rho ya, A2 ya, ini yang ada di sini, ini itu rumusnya ada di sini ya. Atau Anda pasang saja delta P, Anda pasang di sini, kemudian delta P ini ya Anda pasang di sini, kemudian rho ini Anda pasang di sini, ini ya. Kemudian A2 itu adalah orifice, A1-nya luasan penampang pipa. Anda masukkan ke sini dan Anda hitung CO-nya ya, atau coefficient orifice. Kalau di sini coefficient orifice-nya ketemunya menurut simulasi ini 0,637. Kalau di persamaan yang umum itu adalah 0,61. Jadi harganya sudah sangat dekat atau mendekati. Dan satu hal lagi yang perlu kita cermati di dalam simulasi ini adalah, ini kita ke surface integral, maaf tadi tertutup, kita harus amati Y+. Y+ itu adalah properti atau parameter untuk aliran turbulen ya, dimana Y+ ini adalah boundary layer untuk di dekat dinding ya. Ini dindingnya kan ada dinding downstream, orifice, dan dinding upstream. Nah, ini facet harga maksimum parameter Y+ di dinding itu harus kita amati. Nah, harganya itu tergantung model turbulensi yang kita gunakan. Kita tadi menggunakan K epsilon standard wall function. Itu range Y+-nya itu adalah 30 sampai 300. Jadi kalau Y+-nya itu di atas 300, maka kita kurang tepat kalau menggunakan model K epsilon. Kalau di bawah 30 itu masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan. Nah, ini hasil Y+ kita maksimum itu ada yang 33, ada yang paling kecil 4, jadi kira-kira sudah masuk ke dalam range model turbulen yang kita gunakan. Jadi nggak ada masalah, berarti meshingnya sudah tepat ya, sudah benar meshing yang ada di dekat dinding. Nah, simulasi ini sudah selesai. Kita bisa peroleh bahwa hasil dari simulasi koefisien orifice-nya itu adalah 0,63. Sedangkan kalau untuk koefisien orifice dari persamaan yang di sini, ya, ini persamaan ini orifice-nya biasanya 0,61 atau menggunakan persamaan ini ya. Nah, untuk persamaan ini kita bisa hitung, Anda masukkan betanya ya, dan NRE-nya itu kalau saya hitung itu 0,6 ya,
0,6. Itu kalau RE-nya adalah ini ya, RE-nya ini ya, J48, betul ya. Untuk 0,2 itu CO-nya 0,60, sehingga hasil kita adalah 0,63 dari hasil simulasinya. Jadi masih masuk akal ya. Kalau ingin lebih presisi ya, kalau ingin menguji apakah hasil simulasi kita itu tepat atau akurasinya tinggi, maka saudara bisa lebih banyak membuat meshing. Jadi meshingnya diperhalus lagi. Kalau tadi jumlahnya 900 ribuan, mungkin bisa ditingkatkan jadi 1,5 juta, dan kita simulasikan lagi, kemudian kita bandingkan apakah CO-nya itu mendekati 0,6 atau malah tambah besar. Lah itu harus kita uji. Jadi seperti sebelumnya, bahwa hasil simulasi CFD itu harus diuji meshing number dependensinya ya. Jadi jumlah meshnya harus diuji. Nah, ini kita tingkatkan, teman. Kalau 1,5 juta ya simulasinya tambah berat gitu ya, apalagi 2 juta tambah berat. Tapi itu harus kita uji ya. Harus kita uji. Mungkin kita mulai dari 500 ribu, kemudian 1 juta, 1,5 juta ya gitu. Tapi kalau segini saya rasa ini masih masuk akal gitu ya hasilnya. Demikian untuk simulasi menggunakan ANSYS Fluent ya, khususnya dalam hal ini adalah untuk Orifice. Ini penting ya, karena kita seringkali harus memasang Orifice atau memasang alat ukur flow rate itu di suatu pipa. Pada posisi mana Orifice itu harus kita letakkan, itu kan harus tepat posisinya, yaitu pada kondisi aliran sudah fully develop flow ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.